satu orang makmum baca qiraahnya lebih sempurna dan dia tidak ada lahan karena ahli qiraah. Dia bermakmum kepada imam yang lahan, yang mengucapkan alazina pakai zai. Nah, makmum ini tidak sah mengikuti imam yang lahan tadi. Wasaminu, dan adapun syarat wajib yang ke-8. Bagaimana syarat wajib yang ke-8 untuk baca Fatihah di dalam menjalankan rukun sholat? Yaitu adamul lahni al-mukhilli bil makna. Adamul lahnil mukhilli bil makna, tidak ada lahan. Al-mukhilli, yang membuat cacat, rusak. Yang membuat cacat dan rusak sebuah makna dengan maknanya. Jadi tidak ada istilah lahan. Dan nanti lahan itu ada istilah ya. Qala Sarqawi, berpendapat oleh Imam Sarqawi, walahnu, dan adapun yang dimaksud lahan indal fuqaha'i, menurut ulama fiqih, itu yasmulu taghyirul i'rabi, mencakup perubahan i'rab. Nah, kalau kita belajar ilmu nahwu paham dah nih. Jadi lahan itu bukan hanya cacat di dalam pengucapan. Menurut ulama-ulama fikih, yang disebut lahan itu bukan cacat dalam pengucapan saja, tetapi termasuk mencakup kesalahan di dalam i'rab. I'rab itu apa? I'rab itu adalah perubahan harokat pada sebuah akhir kalimat. Begitu. Termasuk lahan. Umpamanya kita salah baca, seharusnya dibaca fathah, kita baca dhamma. Seharusnya dhamma, kita baca kasrah. Itu juga termasuk lahan. Nah, bisa jadi itu merubah sebuah makna. Kalau kita sering dengar lahan itu kan tidak pas di dalam pengucapan. Gitu ya, tidak pas dalam pengucapan, lahan namanya. Kemudian apalagi tuh yang termasuk lahan? Satu itu ya, cacat di dalam pengucapan. Yang kedua, salah di dalam i'rabnya, harokat pada sebuah kalimat. Yang ketiga, wa ibdala harfi bi akhara, yaitu mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Ya, sho kita ganti dengan sin gitu, atau zal kita ganti dengan zai. Nah, itu termasuk tuh ya, termasuk ibdal, termasuk lahan. Wa amma indal lughawiyin, dan adapun menurut ulama bahasa, ulama balaghah, ulama bahasa, ya, lughah, wan nahwiyin, dan para ulama nahwu, gramatika Arab, yang disebut lahan adalah bahwa taghayyirul i'rab, yaitu merubah i'rab, wal khata'u fihi, dan salah di dalam i'rab, keliru. Nah, lanjut. Wal muradu biqaulihi al mukhillu, adapun yang dimaksud ucapan al mukhillu bil makna, cacat dengan makna. Maksudnya apa nih? Cacat dengan makna itu tujuannya kemana? Oh, maksudnya cacat dengan makna Fatihah yang kita baca sebagai rukun dalam sholat. Maksudnya cacat adalah ayyang kula maknal kalimati ila makna akhara, yaitu merubah ya, memindahkan makna suatu kalimat ila makna akhar, kepada makna kalimat yang lain. Jadi dia merubah makna kalimat kepada makna yang lain. Nah, itu termasuk al-mukhilli bil makna, yaitu cacat ya di dalam makna. Nah, itu nggak boleh tuh, ya nggak boleh. Nah, sekarang contoh-contoh itu gimana nih lahan nih, secara i'rab, secara makna dan sebagainya. Salah i'rab, mengganti huruf dengan huruf lainnya, kemudian juga memindahkan makna satu kepada makna yang lain. Contohnya apa? Begini, kadommi ta'i an amta.
seperti membaca harokat dhammah, mendomahkan, membaca dhammah. Taknya kalimat an'amta menjadi an'amtu. Kalau dibaca an'amtu, nah itu maka akan merubah tujuan, merubah maksud yang dituju, namanya mukhil. Di samping dia mukhil, cacat di dalam makna, juga dia cacat ataupun salah di dalam i'rab. An'amta dibaca an'amtu wa kasriha, atau dibaca kasrah an'amti. Gitu ya. An'amta yang telah engkau memberikan nikmat. An'amta. Alladzina an'amta, alladzina yaitu kepada orang-orang, an'amta yang telah engkau berikan nikmat. Kalau dibaca an'amtu pada orang-orang yang telah aku berikan nikmat, kan salah tuh, keliru. An'amta engkau ya Allah memberikan nikmat, kalau an'amtu aku yang telah memberikan nikmat. Jadi kan salah maksud udah. Kalau dibaca an'amta engkau ya Allah secara nahu, itu kembali kepada lafaz yang muzakkar. Kalau dibaca an'amti, nah itu kembali kepada lafaz mukhatab yang muannas, perempuan. Allah itu kan lafzul jalalah, nah itu sifatnya kan muzakkar. Ya, apa namanya, lafaznya sifat lafaz. Sifat lafaznya itu kan muzakkar, bukan muannas gitu. Jadi harus an'amta. Berarti kalau bukan berarti di an'amta itu untuk laki-laki kan? An'amta untuk laki-laki, an'amti untuk perempuan. Oh kalau begitu Allah laki dong, kan pakai an'amta, bukan pakai an'amti. Oh nggak begitu. Maksudnya kembali kepada lafzul jalalah yang berupa Allahu itu. Bukan kembali kepada zat. Kalau zatnya Allah, ya laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan sesuatu apapun juga, tidak berjenis, ya nggak sama dengan makhluk, kan gitu. Nah gitu ya. Nah atau begini, au yasiruha, atau menjadikannya. Ya, yang namanya cacat bimakna itu menjadikannya ayat Fatihah itu atau kalimat yang ada dalam surah Fatihah itu la makna, tidak mempunyai makna. La makna laha, tidak mempunyai makna terhadap ayat itu, kalimat itu tidak punya makna aslan sama sekali. Ketika dia ganti satu huruf dengan huruf yang lainnya, maka dia pengganti itu, kalimat itu tidak mempunyai makna sama sekali. Contohnya apa? Kallazina bizai dengan dibaca zai, kallazina, bukan pakai zal ya, kan pakai zal. Kallazina, tapi kallazina, bukan allazina, tapi allazina, tapi dibaca allazina kezai. Nah kalau begitu bizai dengan dibaca zai, nah itu kan mengganti huruf zal dengan huruf zai, artinya ibdal, mengganti huruf dengan huruf yang lainnya. Nah kalau begitu la makna laha itu tidak mempunyai makna apa-apa. Kalau lazina itu tidak mempunyai makna apa-apa. Kalau zayyana punya, tapi kalau lam, zai, ya, nun, lazina itu tidak punya makna apa-apa. Itu bahasa harian orang-orang Arab. Lazina, wah luar biasa. Lazina. Begitu. Artinya bahasa-bahasa percakapan harian. Nah, gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa konteks bahasa tertentu nggak ada artinya. Kayak kita buset deh. Artinya apa tuh? Itu kan bahasa percakapan, bahasa harian yang nggak punya konteks gitu kan. Nah, gitu. Waduh, wah, zina. Kalau zayyana punya makna hiasan, menghias, memperindah, mempercantik. Tapi bagaimana kalau memang dia nggak bisa juga, susah, ada ya belajar.
Udah belajar nggak bisa juga, ya silahkan. Cuman buat dirinya aja. Bagaimana kalau dia jadi imam? Ya nggak bisa, nggak boleh gitu. Kalau jadi imam tidak boleh. Kecuali makmumnya sama dengan dia. Ada satu orang imam, makmumnya sama, kapasitasnya sama, cara bacanya sama dengan dia, semuanya adalah hanya atau gimana, itu sah-sah saja. Nah, bagi mereka yang bermakmum kepada dia, tetapi tingkat qiraahnya lebih tinggi, kalau satu orang makmum baca qiraahnya lebih sempurna dan dia tidak ada lahan karena ahli qiraah. Dia bermakmum kepada imam yang lahan, yang mengucapkan alazina pakai zai. Nah, makmum ini tidak sah mengikuti imam yang lahan tadi. Nggak sah dia sholat mengikuti dia. Nah, dia harus sendiri. Kenapa? Karena dia lebih mumpuni di dalam membaca Fatihah yang sebagai rukun. Begitu. Andai kata si makmum yang ahli qiraah, makmum ahli qiraah nih, dia masbuk ya, dia masbuk gitu kan, masbuk Fatihah. Maka si imam yang lahan, yang kurang fasih di dalam membaca Fatihah, tidak bisa menanggung bacaan Fatihahnya makmum yang ahli qiraah. Begitu. Gak bisa menanggung dia. Kenapa gak bisa menanggung? Ya kapasitas kelasnya jauh. Begitu. Bagaimana dia menanggung membuat bacaan dirinya saja yang ia baca, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan. Apalagi dia menanggung bacaan makmum yang masbuk tadi, yang ahli qiraah, dia tidak bisa menanggung bacaannya dia. Begitu. Nah, oleh karena itu, bagi mereka yang ahli qiraah, ketika tahu itu ternyata imamnya adalah lahan, maka dia wajib mufaraqah, memisahkan diri dari jamaah, gitu ya. Ini kita asalnya mencari tahu pengetahuan lah ya, menimba ilmu lagi agar lebih paham tentang ternyata luar biasa ya kehati-hatian di dalam membaca Fatihah di dalam sholat sebagai rukun. Karena kita tuh menanggung banyak jamaah ketika menjadi imam. Nah, bagaimana kalau kita tidak menjadi imam, kita sholat sendiri saja? Ya syaratnya satu, apa? Belajar dan mengkaji terus ya. Ketika kita belajar dan mengkaji tentang huruf-huruf yang ada dalam Quran, kok kita masih salah juga, itu dimaafu. Kenapa? Dia masih dalam keadaan belajar. Orang kalau lagi belajar nyetir ya, iya nabrak, maklum, belajar. Tapi kalau orang ahli, gak ahli, pembalap, ahli dia, nabrak. Ya itu gak dimaklum. Ada SIM gak? Punya SIM gak? Punya. Udah belajar mobil? Wah, bukan belajar lagi, saya udah ahli. Berapa tahun kamu bisa nyopir mobil? 30 tahun. Saya udah nyopir mobil. Nabrak, bisa disalahin. Tapi kalau dia masih belajar, bacaan di belakang juga belajar nyetir, awas, hati-hati, rem mendadak, dia nabrak, orang maklum, gitu ya, karena masih belajar. Begitu juga kita, makanya istilah belajar tidak boleh putus di dalam mempelajari Quran, tidak boleh putus. Orang saya aja kadang masih bertanya muzakarah dengan istri saya, dengan Yaki itu saya masih muzakarah, saya masih bertanya, suara ini bagaimana cara pengeluarannya, bagaimana huruf ini pengeluarannya, gitu. Nah, itu kita masih muzakarah, artinya saya masih belajar, gitu, nggak diem, gitu kan. Saya takut kalau nanti bacaan saya ada yang keseleo, ada yang meleset, berarti kan saya masih belajar, berarti Allah maklum, begitu ya. Nah itu syaratnya gitu doang, padahal syaratnya itu. Dah begitu dah ya. Biar bacaan kita sah ketika sholat. Kalau di luar sholat beda lagi. Kalau di luar sholat serah dah. Kalau di luar sholat nggak apa-apa. Sama begini, kita bacain Fatihah buat si Anu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Salah semua tuh bacaan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salah semua tuh baca. Apa itu dibaca ketika sholat? Bukan. Tapi ketika dia mendoakan sesuatu, dibacakanlah Fatihah. Kalaupun babanya salah di dalam bacaan, tapi itu intinya tujuannya doa. Doa sebagai tawassul surat Fatihah. Dan dia yakin setiap Quran itu mengandung syifa, obat. Semoga juga bacaan Fatihah itu menjadi obat yang menyembuhkan. Kan begitu. Walaupun salah dalam bacaan, itu masih dimaklum dan dima'fu. Kenapa? Karena bukan rukun. Dan bukan lagi qiraah, ya, bukan lagi qiraah dan tilawah, tapi lagi doa. Doanya itu ya diangkat sebagai alat untuk menyampaikan maksud dengan surah Fatihah. Tapi kalau lagi qiraah, lagi tilawah, tetap aja nggak boleh. Begitu ya. Kalau Fatihahnya nggak sah, berarti kan dia harus ngulang. Bagaimana dia ngulang sementara dia nggak bisa? Nah, terjadilah kesalahan. Jika dia masih merasa dirinya sudah bisa, mampu, dan tidak mau lagi belajar, ketika itu sholatnya tidak sah. Karena rukun yang Fatihahnya tidak sah. Begitu ya. Inilah syarat membaca Fatihah di dalam rukun sholat yang ke-8. Syarat ke-8. Jadi bukan main-main nih, bukan ngarang nih. Yang aturan begitu. Kita lihat dalam kitab Kasyifatus Syajaa gitu. Dah gitu ya. Kemudian begini lagi nih, wa kaza demikian juga isba'us siddah. Isba'us siddah yaitu isba' itu istilah daya. Isba'us siddah istilah, isba'. Isbah itu memunculkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Jadi menambah sesuatu yang seharusnya tidak ada. Isbah kenyang. Isbah kenyang. Jadi seharusnya sudah tidak lagi melakukan, tapi dia masih melakukan. Namanya isbah gitu ya. Sebenarnya tidak ada alif, tapi ditambahin alif, isbah. Isbah syiddah menambah. Isba' kita artikan biar gampang menambah aja. Menambah tasdid min lami allazina di dalam membaca allazina pada huruf lamnya. Nah, gitu ya. Min syiddah, isba'us syiddati min lam. Jadi dia menambah di bagian syiddah huruf lam. Di isba'us syiddah menambah di bagian syiddah yang huruf lam. Nah, yaitu allazina bihaisu. Nah, sekarang gimana isba'nya nih? Bihaisu gambarannya sekiranya yatawalladu minha menimbulkan, melahirkan, memunculkan minha darinya allazina itu memunculkan alifun yaitu huruf alif. Jadi huruf lam yang ditasdid ada bunyi alif di sana. Allazina an'amta 'alaihim, allazina. Nah itu isba' namanya. Nah, seperti orang membaca apa namanya waduha itu terakhir apa dah? Wa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, kan gitu, farghab. Nah, dibaca farghab. Nah, itu isba' namanya. Seharusnya tidak ada alif, tapi dibaca farghab, ghab. Nah, itu. Seperti lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapnya dibaca panjang satu alif. Ini isba'. Atau disebut juga dengan talkhis. Talkhis biasanya itu mengurangi. Ya, kalau lawannya talkhis, mengurangi. Isba' itu melebihi. Talkhis mengurangi. Seperti misalnya baca bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudkan alhamdulillahirabbil alamin. Dibaca alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim. Rahmanir Rahim. Itu talkhis. Tidak lawan daripada isba'. Kalau talkhis menghilangkan bunyi huruf atau korupsi lah gitu. Ya, mengkikis satu huruf. Kalau isba' itu menambah yang seharusnya tidak ditambah. Biasanya menambah dengan alif. Ada lagi tamtil. Tamtil itu seperti gini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, itu tamthil. Ya, jadi ada semacam mantul dikit. Dia dikata qalqalah ya bukan. Kalau begitu termasuk lah nun, ahan.